Sepeda bersamamu. Leo. Cerita diawali di kota Theog, Himachal Pradesh, India, di mana kita melihat sekelompok pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk melenyapkan kolektor. Shanmugam selaku ketua kelompok terlihat nyah-nyah-nyoh menyantap makanan yang ada di atas meja. Namun dia kesal karena kolektor tak mau diam dan dia pun melenyapkannya. Kelompok Shanmugam dikenal sangat kejam, terutama Ubed, adik ipar Shanmugam yang memiliki gangguan mental. Di rumah itu dia menemukan pistol kolektor dan dia pun mengantonginya. Di sisi lain ada kericuhan, di mana seekor hyena liar memasuki pemukiman warga. Hyena itu menyerang warga sehingga banyak warga yang terluka. Joshi yang seorang polisi hutan menghubungi temannya yaitu Parthiban. Diketahui Parthiban adalah ahli penyelamat hewan. Kala itu Parthiban sedang di perjalanan hendak mengantarkan anak sulungnya bernama Sidhu. Namun ketika mendengar hewan liar mengganggu warga, dia pun segera ke TKP. Sebelum itu dia meminta Sidhu berjanji agar tidak memberitahu ibunya jika mereka terlambat ke sekolah. Sidhu yang cerdik balik meminta ayahnya berjanji agar tidak memberitahu ibunya jika dia membawa ponsel ke sekolah. Ternyata mereka berdua takut kepada ibu negara di rumah. Singkat cerita, mereka tiba di TKP, benar saja hyena itu sangat buas. Dengan sekuat tenaga Parthiban menjinakkan hyena tersebut. Awalnya Parthiban kewalahan sehingga dia mengalami luka, namun Sidhu ikut membantu dengan keahlian melempar tombaknya, yang sudah ditempeli obat bius. Akhirnya hyena itu berhasil dijinakkan. Namun Parthiban sengaja menjauh dari serbuan wartawan dan memilih untuk pergi. Setelah mengantar Sidhu ke sekolah, dia kemudian ke tempat usahanya. Diketahui selain penyelamat hewan, Parthiban memiliki kafe, dan inilah ibu negara yang mereka takuti. Dia bernama Satya. Satya memarahi Parthiban karena merusak kemeja barunya yang padahal kemeja itu dia beli untuk acara ulang tahun pernikahannya siang ini. Parthiban tak berkutik, namun dia berusaha berdandan seganteng mungkin dengan baju lain, yang membuat hati para wanita meleleh melihat senyuman manisnya. Sebenarnya keluarga mereka sangat harmonis, bukan hanya Sidhu, mereka juga memiliki anak bungsu bernama Chintu. Beberapa hari kemudian mereka mengunjungi hyena yang sempat Parthiban jinakan. Mereka pun memutuskan untuk mengadopsi hyena tersebut. Sementara itu kelompok Shanmugam mendapat informasi jika mereka sedang diincar kepolisian kota Theog. Atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap kolektor, otomatis mereka tak bisa pulang, dan mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana sementara. Sambil menunggu waktu mereka merampok di tengah jalan. Salah satu korbannya adalah dokter hewan. Mereka meminta nomor PIN ATM-nya namun korban tak mau memberitahunya, alhasil dia pun ditembak mati. Keesokan harinya Joshi dan Parthiban mendapatkan kabar kematian dokter hewan. Parthiban merasa cemas karena kotanya sedang tidak aman. Parthiban terus memikirkannya, sampai-sampai dia mengabaikan Chintu. Karena sudah malam karyawan Parthiban yang bernama Shruti menutup kafe. Kala itu kelompok Shanmugam kebetulan berada di luar kafe Parthiban. Ubed masuk ke kafe, dan duduk di sana. Parthiban memberitahu jika kafenya sudah tutup, namun dia tetap diam. Shruti keluar dari ruang ganti berniat untuk pulang, namun Ubed berbalik dan Parthiban menyadari jika Ubed membawa senjata. Ubed menggenggam tangan Shruti dengan erat, dan menunjukkan senjatanya. Parthiban yang tak mau ada kekacauan segera mengambil semua uangnya dan memberikannya kepada Ubed. Dia memohon agar Ubed melepaskan Shruti, namun Ubed meminta coklat kopi. Parthiban terpaksa membuatkannya, namun sebelum itu dia menyuruh Chintu untuk tetap diam di tempat. Terlihat Shanmugam menyadari jika Ubed tidak ada, dia dan yang lainnya mencari ke dalam kafe. Dia yang melihatnya segera mengajak Ubed pergi. Namun Ubed menolak karena di kafe ini terdapat CCTV dan mereka pasti terdeteksi pernah ke kafe ini. Shanmugam pun menyuruh anak buahnya untuk menghapus rekaman CCTV agar mereka bisa pergi. Terlihat Parthiban selesai membuatkan coklat kopi dan memberikannya kepada Ubed.
namun Ubed masih memperlakukan Sruti dengan kasar. Partiban tak bisa menahan kesabarannya, dan dia pun menyerang Ubed. Kekacauan pun mulai terjadi, ketika Partiban membabat mereka semua tanpa ampun. Terlihat Sruti dan Cintu nyumput di bawah meja, dan Partiban masih melawan mereka. Namun sayang saat Partiban fokus melawan Ubed, Shanmuga menyandera Sruti. Partiban pun menghentikan aksinya. Shanmuga menyuruh Ubed membunuhnya, namun Ubed malah berbalik arah menuju Cintu. Melihat anaknya dalam bahaya, Partiban bergerak mengambil senjata dan dia menembak satu persatu dari mereka tanpa sisa. Melihat mereka tak bernyawa, Partiban menangis. Dia merasakan duhung karena sudah menjadi pembunuh. Tak lama kemudian, kepolisian melakukan olah TKP. Partiban, Sruti dan Cintu dibawa ke rumahnya sakit. Terlihat Cintu mengalami syok karena kejadian malam. Partiban juga sama, dia diselimuti rasa bersalah, namun Satya mencoba menenangkannya. Atas perbuatannya, Partiban dibawa ke pengadilan. Jaksa penuntut menyampaikan pernyataannya di depan hakim. Jika menurut laporan forensik, kelima orang itu ditembak, masing-masing satu peluru, tanpa ada peluru yang meleset sekalipun. Dia merasa heran karena seseorang yang tak pernah pegang senjata bisa menembak tepat sasaran, bahkan seorang polisi terlatih pun jarang ada yang bisa menembak seperti itu. Dengan laporan itu, hakim menugaskan Inspektur Bawar untuk menguji keahlian menembak Partiban dengan membandingkannya dengan beberapa orang biasa. Benar saja saat dilakukan pengujian, Partiban tidak menyia-nyiakan peluru, beda dengan beberapa orang lainnya. Sementara itu, istri Shanmugan menangis histeris ketika mendapati suaminya sudah menjadi mayat. Dia pun bersumpah sebelum pembunuh suami dan adiknya tewas, dia takkan mengkremasi jasad mereka. Kakak ipar Shanmugan, kita sebut saja Obing, ikut murka dan siap membalas dendam. Saat sidang berikutnya, jaksa pembela menyatakan jika Partiban melakukan pembunuhan itu untuk membela diri demi menyelamatkan karyawan dan anaknya. Dia menegaskan jika hukum pidana bisa tidak berlaku untuk aksi bela diri yang dilakukan Partiban. Setelah mempertimbangkan penjelasan dari jaksa pembela, dan juga dari kesaksian Sruti, akhirnya Partiban dibebaskan dengan hormat. Malah hakim merekomendasikan kepada pemerintah agar Partiban diberikan penghargaan keberanian tahun ini. Seluruh media menyoroti kasus ini dan berlomba-lomba memotret Partiban. Namun Partiban berusaha menutupi wajah seakan dia tak mau wajahnya terekspos. Namun walaupun begitu, kamera wartawan berhasil memotret sebagian wajahnya, yang membuat fotonya muncul di surat kabar di seluruh India. Setelah kejadian itu, Partiban tak mau keluar rumah, bahkan anak dan istrinya pun mengurung diri di rumah. Dia masih diselimuti rasa penyesalan karena sudah menjadi pembunuh. Tak terasa berminggu-minggu mereka di rumah, istri Joshi menyarankan agar Partiban mengajak keluarganya jalan-jalan. Dia sangat prihatin kepada mereka yang selalu mengurung diri di rumah. Partiban merasa ini ide baik. Dia pun akhirnya mengajak mereka ke pasar. Sesampainya di sana mereka berpencar. Satya ke toko sembako sedangkan Sidu dan Cintu membeli telur gulung. Sementara itu Joshi mendapatkan informasi jika ada aktivitas mencurigakan. Dia diminta untuk memperingatkan Partiban. Karena mereka mengincarnya, Joshi kemudian menghubungi Partiban untuk menyampaikannya. Partiban pun panik, dan benar saja sekelompok orang yang diketahui keluarga Shanmuga mencoba menyerangnya. Di sana dia kembali mengeluarkan kekuatannya untuk melawan mereka. Tak tanggung-tanggung dia mengalahkan mereka tanpa ampun. Kakak ipar Shanmugan yaitu Obing menyandera Satya. Membuat Partiban tak bisa mengendalikan amarahnya, dia pun menghajarnya, namun beruntung Obing berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Partiban menandatangani kantor polisi. Dia ingin meminta perlindungan, setidaknya kirim satu polisi saja ke rumahnya untuk berjaga. Namun Inspektur Bawar tidak menanggapinya, bahkan malah mengejeknya seolah-olah Partiban orang penting. Lagi-lagi Partiban tak bisa mengendalikan amarahnya dan menyerang Inspektur Bawar. Semua orang berusaha menghentikan Partiban yang akhirnya Partiban sadar. Joshi menyatakan jika perbuatannya akan membuatnya dalam masalah. Dia pun menambahkan jika pemerintah tidak akan menanggapi permintaannya, secara penyerangan itu tidak membuatnya terluka. Partiban memiliki ide, dia menyuruh Joshi melukai tubuhnya. Benar saja saat dia mengadu kepada hakim, hakim segera mengabulkan permintaannya. Keesokan harinya petugas polisi yang diminta Partiban datang, namun dia terkejut ketika melihat penampakannya yang ganteng dan unyu-unyu. Petugas polisi itu bernama Napoleon. Tak ada pilihan lain,
Partiban pun terpaksa menyetujuinya. Partiban curhat kepada Josie tentang Napoleon. Josie pun mengatakan jika Napoleon adalah petugas polisi berpangkat tinggi yang dipromosikan baru-baru ini setelah aksi heroiknya menggerebek pabrik narkoboy. Keesokan harinya Partiban memutuskan untuk membuka kafenya kembali. Dia pun menyewa beberapa orang untuk membereskan kafenya dan memperbaiki kerusakan kafe. Namun saat itu ada yang memotretnya. Partiban yang menyadarinya mencoba menegurnya tetapi orang itu segera pergi. Orang itu pun kemudian mengirimkan fotonya ke seseorang. Betapa terkejutnya dia melihat foto Partiban. Dia pun segera pergi untuk memberitahu bosnya. Singkat cerita dia tiba di sebuah tempat dan memperlihatkan foto itu kepada bosnya. Bosnya bernama Harold Das. Dia pun mencocokkan foto itu dengan foto yang tersimpan puluhan tahun yang lalu dan meyakini jika foto itu persis dengan keponakannya yang bernama Leo Das. Harold segera memberitahu kakaknya yang bernama Anthony Das, bila Leo anaknya masih hidup. Harold bertanya berapa pasukan yang akan Anthony bawa. Dia berkata jika untuk menghadapi Partiban 4 orang saja sudah cukup tapi jika untuk menghadapi Leo 1 kota pun masih kurang. Mengetahui itu Anthony pun memutuskan pergi ke Theok untuk memastikan bahwa Partiban adalah Leo. Sementara itu, Partiban menyadari jika bahaya selalu mengintainya dan juga keluarganya. Oleh karena itu dia membuat beberapa alat untuk jebakan. Siapa tahu suatu saat nanti bisa dia gunakan. Keesokan harinya saat Partiban sedang di kafe, Shruti memberitahu jika ada seseorang yang menunggunya. Partiban pun menghampirinya dengan menawarkan menu bestseller di kafenya. YG ternyata itu adalah Anthony. Tanpa basa-basi Anthony menyebutnya Leo, namun Partiban tak mengerti siapa yang Anthony maksud karena dia bukan Leo melainkan Partiban. Untuk meyakinkannya Anthony menunjukkan udut favorit Leo, dan dia menceritakan semuanya tentang Leo. Namun Partiban tetap tak mengerti siapa yang dimaksud Anthony. Dia dengan sabar menghadapi Anthony, namun ketika Anthony mengeluarkan minuman beralkohol, Partiban melarang. Anthony tertawa kencang. Sebelum pergi Anthony berkata agar Partiban segera mengakui bahwa dirinya adalah Leo. Di malam hari Josie, Satya dan Partiban berunding tentang kejadian tadi siang. Josie pun menyatakan jika setelah mencari tahu pria itu adalah Anthony Das, pemilik perusahaan tembakau terbesar di Andhra Pradesh. Dan diketahui Anthony memiliki putra bernama Leo Das yang wajahnya mirip dengan Partiban. Namun Leo melakukan hal yang besar dan meninggal. Tetapi sebagian orang meyakini bahwa Leo masih hidup. Partiban pun menyatakan jika Josie tahu kalau dia sudah menceritakan riwayatnya yang dari kecil tinggal dan besar di panti asuhan, dan setelah itu menikah dengan Satya. Jadi bagaimana mungkin dia adalah Leo? Sedangkan dari kecil dia tak tahu siapa orang tuanya. Mulai saat itu Partiban mulai tak tenang. Dia merasa bahwa ada yang mengawasi mereka. Keesokan harinya, di saat Satya sedang berbelanja, Obing mengintainya, berniat membunuh Satya. Namun tiba-tiba ada yang menghentikannya. Ternyata itu adalah Anthony. Anthony melenyapkan Obing di hadapan Satya. Dia pun meminta agar Satya tidak takut kepadanya, dan dia pun menyebut Cintu sebagai cucunya. Anthony mengatakan jika selama 20 tahun ini, Satya hidup dengan seorang pembunuh yang kejam. Dia meminta Satya untuk datang kepadanya. Mengetahui bahwa suaminya benar-benar Leo, tak lama kemudian, Satya menghubungi Partiban. Dia mengatakan jika orang yang kemarin telah kembali dan mengikutinya sampai ke rumah. Dia ketakutan karena tak ada orang di rumah, bahkan Napoleon pun entah kemana. Partiban pun menyuruh Satya bersembunyi di kamar dan dia akan segera datang. Dia pun menghubungi Sidhu untuk segera pulang dengan membawa tombaknya. Emang dasar keluarga kompak, Sidhu dan Partiban berlomba-lomba untuk sampai ke rumah. Ternyata Napoleon sedang membeli kopi. Dia melihat Sidhu mengambil tombaknya dan kemudian masuk ke rumah. Saat Partiban membukakan pintu, Sidhu melempar tombaknya, beruntung Partiban selamat. Partiban memarahi Napoleon karena tak becus menjaga keluarganya. Dia menyuruh Napoleon pergi karena dia tahu jika Napoleon hanya menginginkan bayaran. Napoleon merasa bersalah. Dia mencoba menjelaskan dan meminta kesempatan, namun Partiban tak menggubrisnya. Mulai saat itu Napoleon bertugas dengan sungguh-sungguh. Terlihat Satya mengalami mimpi buruk seolah-olah bahwa suaminya benar seorang pembunuh. Mulai
Mulai saat itu Satya meminta bantuan Joshi untuk menyelidiki masa lalu Parthiban. Mereka berdua bekerja keras mengumpulkan keterangan. Satya berniat mengunjungi teman Parthiban yang satu panti asuhan dengannya dahulu. Dia menghubungi Parthiban dan beralasan bahwa dia takkan pulang karena urusan pekerjaan. Dia menyuruh Parthiban mencari Sidhu karena Sidhu tidak menjawab teleponnya. Tanpa mencurigai apapun Parthiban pun menurut. Dia pergi keluar mencari Sidhu. Terlihat Sidhu sedang bersama temannya namun dia tak mau pulang karena muak dengan masalah ayahnya. Parthiban kesal dan melampiaskan kemarahannya kepada dua orang yang dia curigai mengintai Sidhu. Melihat itu Sidhu pun ketakutan dan memilih pulang. Sesampainya di rumah Napoleon memberikan sebuah berkas yang dikirim kurir untuk Satya. Parthiban mengejek Napoleon yang palingan sebentar lagi akan tertidur pulas saat berjaga. Napoleon menegaskan jika mulai saat ini dia akan sepenuh hati menjaga keluarga ini, bila perlu dia akan mengorbankan nyawanya untuk mereka. Singkat cerita Satya ditemani istri Joshi sampai ke rumah teman Parthiban. Di sana mereka menemukan foto-foto masa kecil Parthiban. Sekarang Satya tahu jika Parthiban tidak berbohong, dan dia bukanlah Leo. Sementara itu Joshi mulai menggali masa lalu Leo dan mengetahui tentang temannya yang bernama Hridayaraj de Souza, yang ditangkap dan akan digantung dalam 3 hari. Saat bertemu dengan Souza, Joshi mengetahui masa lalu Leo. Pada tahun 1999, Anthony mendirikan pabrik tembakau bernama Dasco. Namun pabrik itu hanya dijadikan kedok, karena Anthony banyak melakukan bisnis ilegal. Anthony orang yang sangat kejam, dia tak segan membunuh siapa saja yang menentangnya. Anthony sangat percaya kepada ilmu gaib. Dan setiap memulai pekerjaan apapun dia selalu melakukan ritual, dengan menyembelih hewan. Kala itu adik Anthony yaitu Harold pulang dari Kanada setelah menyelesaikan studinya. Dia adalah satu-satunya kepercayaan Anthony, karena selain belajar, Harold bekerja sama dengan kartel narkoboy internasional di Kanada. Berkat dirinya bisnisnya berkembang sampai ke luar negeri, dia menciptakan temuan baru yang dinamai Datura. Datura lebih mematikan daripada kokain, lambat laun permintaannya di pasaran semakin meningkat, namun saat bersamaan berita itu bocor ke badan pengawasan, oleh anak buahnya sendiri, Harold melempar Datuna kepada anak buahnya, tanpa memastikan terlebih dahulu siapakah yang berkhianat, dan membunuh mereka tanpa belas kasihan. Karena laporan itu, seluruh barangnya disita polisi. Di saat itulah anak Anthony yaitu Leo Das menyerang polisi. Tanpa ragu dia membabat semua polisi yang menyita barangnya, kemudian dia dan anak buahnya segera membawa pergi barang-barangnya. Sesampainya di pabrik, dia mencari siapa yang menjadi pengkhianat. Salah satu dari mereka yang bernama Daniel mengakui kalau dialah yang melaporkannya. Tanpa basa-basi Leo pun melenyapkannya. Leo juga melenyapkan pengikut Daniel, namun saat itu dia terdesak beruntung saudara kembarnya yang bernama Elisa datang membantu. Suatu ketika Mbah Dukun kepercayaan Anthony mengatakan jika Anthony ingin membuat produk tembakaunya laris manis, maka Anthony harus mengorbankan salah satu anak kembarnya. Mendengar itu Anthony mengamuk. Dia bertanya apakah tak ada cara lain untuk menggantikannya, namun Mbah Dukun tak memiliki pilihan. Akhirnya Anthony memilih untuk mengorbankan Elisa. Leo diikat agar tidak mengganggu ritual. Mulai saat itu, Leo sangat membenci ayahnya karena percaya kepada dukun sehingga tega mengorbankan anaknya sendiri. Leo pun mengamuk dan berusaha menyelamatkan Elisa. Leo melawan ayah dan pamannya, kemudian membebaskan Elisa. Dia pun hendak melarikan diri dan tak lupa melepaskan kawan-kawannya yang diikat. Leo memerintahkan semua rekannya untuk membakar pabrik itu. Pabrik itu mulai terbakar namun sayang Harold berhasil menusuk Elisa. Sebelum kematiannya Elisa menyuruh Leo untuk pergi jauh. Leo sangat terpukul karena telah kehilangan saudara kembarnya. Dia pun berniat membunuh Harold namun Anthony mendahului menembak Leo. Souza menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Leo sudah tewas. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Joshi memperlihatkan foto Parthiban dan Souza meyakinkan kalau itu bukan Leo. Sementara itu Parthiban memeriksa paket apa yang dikirim untuk istrinya. Dia menjadi sedih setelah membacanya. Tak lama Satya datang. Parthiban memberikan berkas itu kepada Satya. Parthiban menangis karena istrinya mencoba memata-matai dirinya. Dia merasa terhina karena istrinya sendiri meragukannya. Satya meminta maaf.
Dia melakukan itu hanya untuk meyakinkan bahwa dia harus memiliki jawaban ketika orang lain menganggap bahwa suaminya adalah orang lain. Mereka pun berpelukan saling menguatkan satu sama lain. Kala itu Parthiban mendapatkan panggilan telepon dari Anthony. Anthony menyatakan bahwa dia menculik Sidhu. Parthiban marah, dia menyuruh Satya bersembunyi, sementara dia akan menyelamatkan Sidhu. Anthony menyatakan jika dia menculik Sidhu untuk menggantikan ritualnya yang digagalkan Leo 22 tahun yang lalu, dia pun mengingatkan saudara perempuannya yaitu Elisa. Namun Parthiban tetap tak mengerti apa yang dimaksud Anthony karena dia tak pernah memiliki saudara perempuan. Anthony pun pergi dan Parthiban mengejarnya bersama dengan Napoleon. Parthiban menembak satu persatu mobil anak buah Anthony dengan menggunakan senapan Napoleon. Dalam pengejaran itu Parthiban berhasil menaiki salah satu mobil anak buah Anthony, sedangkan Napoleon mengorbankan dirinya demi Parthiban. Kejar-kejaran pun berakhir, Parthiban menghabisi anak buah Anthony yang tersisa. Setelah itu Parthiban dan Anthony berduel. Parthiban menanyakan keberadaan anaknya namun Anthony malah meminta Parthiban mengakui jika dia alasan Leo. Parthiban berkali-kali meyakini bahwa dia bukan Leo. Muak dengan semua ini, dia pun membunuh Anthony. Ternyata Sidhu ada di tangan anak buah Anthony yang lain. Dia pun memberitahukan kematian Anthony kepada Harold. Sementara itu Parthiban membawa Napoleon ke rumah sakit. Josie menyatakan kalau dia akan mengurus Napoleon. Dia menyuruh Parthiban melarikan diri karena sampai saat ini mereka pasti masih mengejarnya. Parthiban masih memikirkan keberadaan Sidhu. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Harold. Dia meminta Parthiban untuk membawa mayat Anthony ke markasnya. Dia berjanji akan menukarnya dengan Sidhu. Parthiban pun pergi dengan membawa mayat Anthony. Singkat cerita, dia pun sampai, dia pun diperiksa sebelum masuk ke markas. Setelah itu barulah dia bertemu dengan Harold. Dia memperlihatkan semua dokumen yang membuktikan bahwa dia bukan Leo yang mereka cari. Namun Harold tetap tak percaya. Dia berkata jika dokumen dan identitas bisa dipalsukan. Dia pun mengingatkan bahwa Parthiban meninggalkan anak dan istrinya di rumah, dan dia telah mengirim beberapa anak buahnya ke sana. Benar saja sekelompok orang tiba ke kediaman mereka. Namun guys, apa yang terjadi sangat mengejutkan. Mereka terkena jebakan karena sebelumnya Parthiban memasang jebakan yang sempat dia buat. Tak hanya itu, Josie pun menembak mereka satu persatu dari kejauhan. Sebagian dari mereka berhasil masuk, namun Napoleon sudah bersiap dengan senapannya. Akhirnya tersisa satu orang. Dia berhasil menemukan Satya. Harold menyuruhnya membunuh Satya dan Cintu. Harold sengaja memasang pengeras suara agar Parthiban bisa mendengarnya. Namun saat itu Parthiban memanggil Subramani, yang tak lain adalah hyena yang mereka pelihara. Subramani. Hyena itu pun akhirnya memangsanya. Harold murka mendengar semua anak buahnya tewas dan dia pun menajong Parthiban. Parthiban tak tinggal diam. Dia pun membabat habis mereka semua tanpa ampun. Setelah itu dia pun berduel dengan Harold. Harold kewalahan menghadapi serangan Parthiban. Dia pun mengakui bahwa Parthiban bukanlah Leo. Dia meminta agar Parthiban menurunkan senjatanya. Parthiban malah tertawa. Dia mengakui bahwa dia adalah Leo. Dia pun masih ingat jika Harold adalah pamannya. Dia menyesali jika pada saat itu dia tak membunuh Harold. Dan akhirnya dia pun membunuhnya. Setelah itu dia mencari Sidhu. Sidhu berada dalam sekapan anak buahnya Harold. Sidhu yang cerdik menusuk kakinya dan Parthiban menembaknya berkali-kali. Setelah itu dia menyuruh Sidhu untuk menyiapkan mobil. Ternyata benar, Parthiban adalah Leo, namun dia akan melenyapkan siapa saja orang yang bersikeras menyebutnya Leo. Itu dia lakukan untuk melindungi keluarganya, bahkan dia tak segan membunuh ayah dan pamannya. Ternyata sebelumnya Parthiban sempat mengakui kepada Anthony bahwa dia adalah Leo. Sebelum pergi dia membakar pabrik itu. Menjalankan tugasnya yang belum selesai 22 tahun yang lalu. Setelah itu dia meminta Sidhu berjanji untuk tidak memberitahu ibunya bahwa dia membabat habis para penjahat itu. Namun lagi-lagi Sidhu balik meminta ayahnya berjanji agar dia tidak memberitahu ibunya kalau dia diam-diam suka udut. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya dengan biasa Parthiban memperlihatkan wajah cupu di hadapan istrinya. Agar seolah-olah istrinya lah raja di rumah itu.
saat ia melihat suaminya dengan penuh kemarahan karena wajahnya tak mangrupa. Partiban yang salting pamit keluar dengan alasan mengunci pintu gerbang, namun tak berapa lama. Ada yang menghubunginya dan menyatakan bahwa dia tahu kalau Partiban adalah Leo. Dia pun menghela nafas dan film pun berakhir.